Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Dina Ayun dari kelompok 3 bersama anggota lainnya yaitu ada Alif Ridwan dan Najuma Zahidah. Di sini saya akan menjelaskan algoritma sorting metode bubble sort. Algoritma sorting metode bubble sort ini adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data jika kondisi data bernilai true dari n dengan nilai n plus 1. Metode bubble sort ini merupakan metode paling simpel dan mudah dipahami algoritmanya, namun merupakan metode paling tidak efisien dan tidak direkomendasikan untuk mengurutkan data yang sangat besar, karena memang cara kerjanya ini membandingkan data satu persatu. Dan kalau data yang dibandingkan itu sangat besar, ada banyak, itu akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Di sini kita akan mencoba memahami gimana cara kerja dari metode bubble sort ini. Misalnya di sini kita punya 6 data dan kita mau mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Maka data terkecil akan kita taruh di depan dan yang terbesar akan taruh di belakang. Kita coba bandingkan antara data dari indeks 0 dan indeks pertama, yaitu ada angka 4 dan angka 9. Apakah angka 4 ini lebih besar dari angka 9? Tidak. Maka kalau enggak, kita lanjut membandingkan antara indeks 1 dan indeks kedua. Apakah angka 9 lebih besar dari data 4? Ya, maka kalau iya, posisinya akan ditukar. Indeks pertama yang tadinya isi angka 9 akan ditukar jadi angka 4 dan angka 4 ini akan ditukar jadi angka 9. Kemudian kita akan membandingkan apakah angka 9 ini lebih besar dari indeks ke 3 yaitu angka 25. Enggak. Kalau enggak, maka kita akan lanjut membandingkan antara angka 25 ini apakah lebih besar dari angka 8. Ya, kalau iya maka akan kita tukar, yaitu angka 25 akan kita jadikan angka 8 dan posisi dari angka 8 ini akan kita rubah jadi angka 25. Kemudian akan dibandingkan lagi, apakah angka 25 ini lebih besar dari angka 19? Ya, kalau iya maka akan kita tukar lagi. Angka 25 ini kita ganti angka 19 dan angka 19 kita ganti angka 25. Dan ini disebut pas 1 atau kondisi pertama, perbandingan pertama. Kemudian kita akan lanjut membandingkan lagi dari data dari pas 1 ini. Apakah angka 4 ini lebih besar dari angka 4? Jawabannya tidak, karena mereka memiliki angka yang sama dan tidak ada yang lebih besar. Kemudian apakah angka 4 ini lebih besar dari angka 9? Tidak juga. Kalau tidak, maka tidak ada posisi yang akan ditukar. Kemudian lanjut membandingkan apakah angka 9 ini lebih besar dari angka 8? Ya, maka kalau ya, angka 9 kita rubah jadi angka 8 dan angka 8 kita rubah jadi angka 9. Ini terjadi pertukaran data. Kemudian apakah angka 9 lebih besar dari angka 19? Tidak. Lalu apakah angka 19 lebih besar dari angka 25? Tidak juga. Maka kondisi ini juga disebut pas 2. Kemudian selanjutnya akan terjadi perbandingan lagi, yaitu apakah angka 4 lebih besar dari angka 4? Tidak juga. Lalu apakah angka 4 lebih besar dari angka 8? Tidak juga. Lalu apakah angka 8 lebih besar dari angka 9? Tidak. Apakah angka 9 lebih besar dari angka 19? Tidak. Apakah angka 19 lebih besar dari angka 25? Tidak juga. Maka kondisi ini disebut dengan pas 3. Nah, apakah ini udah selesai? Ini belum selesai, karena perbandingan akan terus dilakukan sesuai dengan rumus dari jumlah data dikurang 1 kali jumlah data dikurang 1. Yaitu di sini kita punya 6 data. 6 data ini dikurang 1 jadi 5, dan 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka perbandingan akan terus dilakukan sebanyak 25 kali.
Oke, sekarang kita akan coba lanjut ke codingannya di sini. Di sini aku udah coba ngoding nih. Ini kita coba buat variabel data yang indeksnya ini ada 6, totalnya ada 6 data yaitu ada angka 4, 9, 4, 25, 8, dan 19. Kemudian di sini kita buat lagi variabel dengan tipe data integer, ada temp, dan di sini kita n-nya sama dengan 6, itu total dari indeks ini. Temp ini nanti tuh buat diproses pertukaran datanya kalau misalnya data itu bernilai true. Di sini ada perulangan for, kemudian di sini juga ada perulangan for. Ini ada perulangan for untuk dengan variabel yang i. Dari sini ada perulangan for tipe data integer juga, variabel j. Lalu di sini ada kondisi kalau misalnya si j ini maksudnya ini tuh indeksnya, indeks ini nih, indeks di sini itu lebih besar dari indeks selanjutnya. Indeks selanjutnya plus 1, soalnya cuma plus 1 doang. Maka di sini akan terjadi pertukaran data. Lalu setelah itu di sini ada outputnya, data yang telah diurutkan, maka nanti itu akan muncul data yang udah diurutkan. Ini data awalnya tuh segini nih, kayak gini urutannya. Lalu nanti setelah terjadi proses di sini, setelah terjadi proses metode bubble sorting, nanti akan hasilnya kayak gini. Data yang diurutkan jadi 4, 48, 9, 19, 25. Beda sama data yang sebelumnya yaitu 4, 9, 4, 25, 8, dan 19. Oke, sekarang kita coba buat tracing programnya. Ini program yang tadi yang udah kita dari codingan tadi. Kita mulai dari sini nih. Oh iya, sebelumnya ini nih. Di sini ada keterangan indeksnya. Jadi di data ini kan ada 6 data. Nah, ini ada indeks dari 0 ke 5, yaitu sebagai keterangannya. Indeks 0 ini adalah data 4, indeks 1 adalah data 9, indeks 2 adalah data 4, dan seterusnya. Kita coba tracing di sini. Di sini pertama syaratnya adalah pertama ini nih. Dari perulangan for ini i sama dengan 0 dengan syarat i kurang dari n-1. N ini adalah 6, berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. Berarti syaratnya adalah i kurang dari 5. Syaratnya adalah i kurang dari 5. Terus yang kedua di sini ada for yang kedua. Jadi kalau misalnya ini iya gitu. Kalau misalnya iya benar i kurang dari 5, maka lanjut ke sini langsung ke jalan selanjutnya, yaitu di sini ada perulangan for juga dengan keterangan si j ini dengan variabel j sama dengan 0. Syaratnya adalah j kurang dari n-1 min i. N di sini n adalah 6, 6 kurang 1 sama dengan 5. 5 dikurang i. I di sini tadi data adalah 0, berarti 5 kurang i sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Di sini juga syaratnya adalah j kurang dari 5. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini udah benar, di sini kalau misalnya si data j ini lebih besar dari data j plus 1, data j ini misalnya kita perbandingkan udah data 0. Kalau misalnya ini data 0 lebih besar dari data 0 plus 1, yaitu data 1 nih, maka selanjutnya terjadi pertukaran data. Jadi misalnya tadi data di j ini, misalnya data di indeks 0 ini adalah 4, terus data di 1 ini adalah 9, maka terjadi pertukaran data. 4 jadi 9, 9 jadi 4, misalnya kayak gitu. Langsung aja kita coba praktekin di sini. Misalnya si if data j lebih besar dari data j plus 1. Nah, ini kayak gini. Langsung kita eksekusi. Di sini i-nya sama dengan 5. I-nya sama dengan 5. Apakah i ini benar dia kurang dari 5? Ya, maka kalau ya lanjut ke j. Sebentar. Maka lanjut ke j. J sama dengan sama dengan 0.
ulangi. Di sini langsung kita eksekusi aja. I sama dengan 0. Di sini I dimulai dari sama dengan 0, ini juga J-nya dimulai dari sama dengan 0. Lanjut di sini, apakah I ini kurang dari 5? Ya, maka kalau iya kita lanjut ke J-nya. J sama dengan 0. Apakah J kurang dari 5? Ya, maka iya dilanjut. Data J, kita mulai dari data J ini data 0 nih. Data 0 dari sini, data 0. Data 0 apakah lebih besar dari data J plus 1? 0 tambah 1 yaitu 1. Data 1. Coba di sini data 0 ini sama dengan 4. Apakah lebih besar dari 9? Tidak. Kalau tidak maka lanjut ke J selanjutnya, karena di perulangan yang ini nih, yang variabelnya J sama dengan 0, ini terjadi proses increment. Berarti maka lanjut ke J sama dengan 1. Ini 0 dulu. Apakah 1 kurang dari 5? Ya. Kalau iya maka lanjut ke sini. Data J yaitu data 1. Apakah dia lebih besar dari data J plus 1? Itu data 2. Data 1 di sini adalah angka 9. Maka angka 9 ini lebih besar dari angka 4? Ya. Kalau iya maka dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu nih, tem ini kita lakukan pertukaran data antara indeks 1 dan indeks 2. Temnya sama dengan data J yaitu data 1. Data 1 ini sama dengan 9. Kemudian di sini data J yaitu data 1 sama dengan data 2. Data 2 ini sama dengan 4. Kemudian di sini kita tulis data J plus 1 itu data 2. Data 2 sama dengan tem. Nah, jadinya ini angka 9. Kemudian di sini udah jadi pertukaran data antara indeks 1 dan indeks 2, yaitu angka 9 jadi 4 dan angka 4 jadi angka 9. Kemudian di sini kita tulis dulu indeksnya, indeks sama datanya. Kita tulis di sini. Di sini jadinya 4, 9, 25, 8, dan 19. Kemudian kita tulis di sini selanjutnya, lanjut ke J2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, maka kalau ya dilanjut perbandingan data. Apakah data 2 ini lebih besar dari data 3? Data 2 di sini kita tulis angka 9, kemudian data 3 di sini kita tulis angka 25. Apakah 9 lebih besar dari 25? Tidak. Nah, kalau enggak, dilanjutkan ke J3, yaitu apakah 3 ini kurang dari 5? Ya, nah kalau ya bisa dilanjut dengan perbandingan data. Apakah data 3 lebih besar dari data 4? Data 3 kita tulis di sini angka 25, kemudian lebih besar dari angka 8. Ya, kalau ya maka terjadi proses pertukaran data. Tem sama dengan data J, yaitu data 3. Data 3 ini adalah angka 25. Kemudian data J, data 3 sama dengan data J plus 1, yaitu data 4. Sama dengan data 4 berapa? 8. Kemudian di sini tulis lagi data J plus 1, itu data 4 sama dengan tem. Nah, ini jadinya angka 25. Kemudian kita tulis lagi di sini indeks dan datanya. Hasil dari datanya jadi berapa? Di sini. Jadi karena tadi tukar ya antara indeks 3 dan indeks 4 ini ditukar, berarti di sini jadinya angka 8 dan di sini jadinya angka 25. Oke. Kalau udah berarti kita lanjut ke J. Selanjutnya yaitu J4. Apakah 4 ini kurang dari 5? Ya, maka kalau dia kurang dari 5, maka dilanjutkan data
apakah data 4, data J ini lebih besar dari data 5? Data 4 di sini kita tulis angka 25, kemudian data 5 di sini kita tulis angka 19. Ya, kalau ya terjadi lagi proses pertukaran data. Time sama dengan data 4, data J ini 4 ini sama dengan angka 25. Kemudian di sini kita tulis lagi data J, yaitu data 4. Data 4 sama dengan data 5. Mana data 5 adalah angka 19. Kemudian di sini kita tulis lagi data 5. Data 5 di sini sama dengan time ini jadinya angka 25. Di sini udah terjadi proses pertukaran data. Kemudian kita tulis lagi di sini indeks dan datanya. Kita tulis oke. Jadinya karena udah terjadi proses pertukaran data antara indeks 4 dan indeks 5, maka di sini ditulis indeks 4 ini diganti 25 jadi 19 dan 19 jadi angka 25. Nah, dan ini kita lanjut lagi J5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Kalau enggak, maka kita lanjut proses inkremen I-nya. Di sini perulangan for ini yang variabel I, di sini juga ada proses inkremen, maka setelah 0 ini ada 1. Dengan syarat ini nih kurang dari 5 ya, proses inkremennya berarti harus sampai kurang dari 5. Di sini berarti I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Ya, maka ya boleh dilanjut ke J-nya. J sama dengan 0. Kemudian 0, apakah dia kurang dari 5? Ya, maka ya boleh dilanjut dengan perbandingan data, yaitu data J sama dengan 0. Apakah lebih besar dari data J plus 1, yaitu data 1? Data 0 di sini kita lihat dari di atasnya sini, dari hasil akhir data, hasil terakhir data, yaitu data 0 di sini sama dengan 4. Apakah 4 ini lebih besar dari data 1 sama dengan 4? Ya, tidak. Karena mereka memiliki nilai yang sama, angka 4 dan angka 4. Kalau enggak, kita lanjut lagi ke J. J sama dengan 1. 1, apakah dia ini kurang dari 5? Ya, dia kurang dari 5, maka dilanjutkan proses perbandingan data, yaitu data J, yaitu data 1. Apakah dia lebih besar dari data J plus 1, yaitu data 2? Di sini data 1 sama dengan 4, apakah 4 ini lebih besar dari 9? Tidak. Kalau tidak, maka dilanjut dengan proses selanjutnya, yaitu dilanjutkan lagi data 2, apakah 2 ini kurang dari 5? Ya, maka kalau ya ditulis di sini perbandingan data J, data 2, apakah dia lebih besar dari data J plus 1, yaitu data 3. Data 2 di sini adalah angka 9. Apakah 9 ini lebih besar dari data 3, yaitu 8? Ya, maka kalau terjadi proses pertukaran data di indeksnya. Oke. Langsung ditulis di sini dengan tem data 3, di sini data 2. Data 2 ini sama dengan data 2 ini sama dengan 9. Kemudian di sini kita tulis lagi data 2 ini sama dengan data J plus 1, yaitu data 3. Kemudian data 3 ini sama dengan 8. Kemudian kita tulis di sini data 3 sama dengan tem. Tem ini sama dengan 9. Setelah itu ini udah terjadi proses pertukaran data di indeksnya. Maka kita tulis lagi data terakhirnya setelah ditukar lagi tuh indeksnya. Kita tulis di sini terjadi proses pertukaran data indeks 2 dan indeks 3. Maka di sini 9 diganti angka 8 dan angka 8 diganti angka 9. Terus setelah itu kita coba lagi J sama dengan 3. 3, apakah dia kurang dari 5? Ya, kurang dari 5. Maka kita tulis di sini, kita bandingkan antara data J, data 3 di sini, data 3 di sini
apakah dia lebih besar dari data 4? Data 3 di sini dari berdasarkan indeks terakhirnya, yaitu di sini 3 itu sama dengan 9. Apakah 9 ini lebih dari 19? Tidak. Maka kalau enggak, lanjut lagi ke J selanjutnya, yaitu J4. Kita coba J4 nih. 4, apakah dia kurang dari 5? Ya, dia kurang dari 5. Maka di sini data 4-nya kita bandingkan dengan data indeks 5. Kita coba bandingkan antara indeks 4, apakah dia lebih besar dari indeks 5? Indeks 4 di sini adalah angka 19. Apakah angka 19 ini lebih besar dari angka 25? Tidak. Oke, kalau tidak, lanjut J5. Yaitu di sini J sama dengan 5. Apakah 5 ini kurang dari 5? Tidak. Tidak. Berarti kalau tidak, udah selesai. Lanjut ke inkremen selanjutnya, yaitu inkremen 2. Di sini kelihatannya udah selesai, di sini udah sesuai urutannya, tapi sesuai dengan rumus sebelumnya, yaitu banyak perbandingan yang akan dilakukan sama si metode bubble sort ini, yaitu sebanyak 25 kali. Jadi dia akan terus mengulang. Di sini totalnya kita baru mengulang 10. Maka kita lanjutkan lagi. Di sini apakah 2 ini kurang dari 5? Iya, dia kurang dari 5. Maka kita lanjutkan dengan J-nya, yaitu J sama dengan 0. Apakah 0 ini kurang dari 5? Ya. Kalau ya, maka kita lanjutkan perbandingan data antara data 0 dengan data J plus 1, yaitu data 1. Data 0 ini di sini berdasarkan indeks terakhirnya, yaitu data 0 adalah angka 4. Data 0 adalah angka 4. Data 1 adalah angka 4. Tidak. 4 tidak lebih besar dari 4. Selanjutnya adalah J sama dengan 1. Apakah 1 ini kurang dari 5? Ya. Nah, kalau ya, lanjutkan lagi data 1 kita bandingkan dengan data 2. Data 2, data 1 adalah angka 4. Apakah 4 ini lebih besar dari 8? Tidak. Nah, kalau enggak, lanjut lagi. J selanjutnya itu J2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya. Maka terus lagi di sini. Apakah data 2 kita bandingkan ini dengan data 3. Indeks 3. Data 2 adalah angka 8 dan data 3 adalah angka 9. Apakah 8 lebih besar dari 9? Tidak. Kalau tidak, lanjut lagi. J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya. Kalau ya, maka kita bandingkan antara data 3 dengan data 4. Apakah data 3 ini lebih besar dari data 4? Data 3 yang mana adalah angka 9 dan data 4 adalah angka 19. Tidak. Nah, kalau enggak, kita lanjut ke J sama dengan 4. Di sini 4. Apakah kurang dari 5? Ya. Maka tulis di sini data 4. Apakah lebih besar dari data 5? Kita bandingkan kedua data ini. Itu data 4 yang merupakan angka 19 dan data 5 yang merupakan angka 25. Jawabannya tidak. Kalau enggak, kita lanjut ke J selanjutnya, yaitu J5. Apakah 5 ini kurang dari 5? Tidak. Maka kalau enggak, kita lanjutkan ke inkremen selanjutnya, yaitu inkremen di angka 3 nih. 3. Apakah 3 ini kurang dari 5? Ya, maka kalau ya, kita lanjut lagi. J-nya kita mulai lagi dari J-nya ini kita mulai lagi. Apakah 0 ini kurang dari 5? Ya. Maka tulis lagi di sini data 0. Apakah dia ini lebih besar dari data 1? Data 0 di sini adalah angka 4. Apakah dia lebih besar dari angka 4? Tidak. Maka kalau enggak, kita lanjut lagi di sini. J sama dengan 1. Apakah 1 ini kurang dari 5? Ya, maka kita tulis di sini data 1 kita bandingkan dengan data 2. Data 2 yaitu data 1 sama dengan 4. Apakah lebih besar dari data 2 yaitu sama dengan 8?
Tidak. Nah kalau enggak kita lanjut ke inkremen selanjutnya dari J, yaitu J sama dengan 2. Apakah 2 ini kurang dari 5? Ya. Maka data 2 kita bandingkan dengan data 3. Apakah data 2 ini yang merupakan angka 8 lebih besar dari angka 9? Tidak. Maka kalau enggak, kita lanjut lagi. J sama dengan 3. Apakah 3 ini kurang dari 5? Ya, maka kita tulis di sini data 3 lebih besar dari data 4. Data 3 yang merupakan data 9, kita bandingkan dengan data 4, yang merupakan angka 19. Tidak. Kemudian kita tulis lagi J sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari 5? Ya, dia kurang dari 5. Maka kita tulis di sini data 4 apakah lebih besar dari data 5? Data 4 yaitu angka 19 apakah lebih besar dari angka 25? Tidak. Maka kita tulis di sini J sama dengan 5. 5 kurang dari 5? Tidak. Maka kita tulis di sini I sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari 5? Ya. Maka kita tulis di sini J-nya sama dengan 0. Mulai lagi. 0. Apakah dia kurang dari 5? Ya. Maka lanjut membandingkan data dengan data 0 dan data 1. Data 1 yaitu data 0 adalah angka 4. Apakah lebih besar dari angka 4? Yaitu tidak. Maka lanjut J sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Ya, maka kita bandingkan data 1 dengan data 2. Apakah data 1 itu angka 4 dengan angka 8? Lebih besar dari angka 8? Tidak. Maka lanjutkan J selanjutnya yaitu J2. J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, maka kita bandingkan data 2 apakah lebih besar dari data 3? Kita coba lagi, data 2 adalah angka 8 dan data 3 adalah angka 9. Tidak jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi, J sama dengan 3. Apakah 3 ini kurang dari 5? Ya, maka kita bandingkan antara data 3 dengan data 4. Kita bandingkan data 3 dengan data 4. Data 3 yaitu angka 9, apakah dia lebih besar dari data 4 yaitu 19? Tidak. Maka lanjut lagi, Y sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari 5? Ya, maka kita bandingkan data 4 dengan data 5. Apakah data 4 itu 19 lebih besar dari 5, 25? 25 mana? Tidak. Maka di sini J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Oke, kalau enggak kita lanjut ke inkremen selanjutnya yaitu I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Karena di sini udah tidak nih, udah inkremennya udah berhenti, maka kita ambil data terakhir yaitu di sini. Data terakhir adalah di sini urutannya 4, 8, 9, 19 dan 25. Sesuai dengan yang tadi kita praktikan di code blocks, hasilnya juga 4, 8, 9, 19, 25. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya adalah penjelasan dari selection sort descending yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alif Ridwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Ridwan dari kelompok 3, akan ngejelasin salah satu bagian dari algoritma sorting yaitu selection sort ya. Jadi di sini kita udah punya data yang akan kita coba coding, tracing sama ngejelasin ya. Jadi mungkin saya jelasin dulu ya cara atau
kerjanya tuh atau prosesnya tuh kayak gimana. Dan karena saya adalah kelompok 3 ya, jadi ini data khusus untuk kelompok 3. Dan di sini tipe sortingnya itu descending ya. Saya bakal coba jelasin, kita lihat dulu ya. Nah, jadi si lesson sort descending ya. Jadi descending di sini tuh ngeurutin nilai terbesar sampai terkecil ya. Jadi cara atau prosesnya itu pertama cari nilai yang terbesar atau nilai maksimum di dalam array yang belum tersortir itu dapatnya berapa. Kemudian kita kalau udah dapat kita swap ke depan ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini kan belum tersortir dari sini sampai sini. Nah, nilai yang terbesar atau nilai maksimum dari elemen-elemen yang ada di array ini itu berapa sih? Kita cek ya. 4, 9, 4, 25, 8, 19. 25 kan jelas. 25 ini kita pindahin ke depan. Dan kita swap. Nah, ini kita dapat pas satu atau proses swapnya. Yang pertama itu 25 9 4 4 8 19 ya. Kemudian kita cek lagi nih dari sini sampai sini, karena yang ini kita udah sortir kan. 9 4 4 8 19 elemen yang terbesar tuh berapa? 19 ya, jelas. Kita pindahin ke depan, kita swap pas kedua 25 19 4 4 8 9. Kita cek lagi yang belum tersortir ya, dari sini sampai sini itu mana yang memiliki nilai terbesar atau maksimum. 4 4 8 9 9 ya. Kita pindah ke depan. Ini pas ketiga 25 19 9 4 8 4 ya. Ini kita cek lagi dari sini sampai sini yang belum tersortir itu mana sih nilai elemen yang terbesar? 8 ya. 8 kita pindah ke depan. 25 19 9 8 4 4. Nah, untuk yang ini nanti dalam codingan itu dia bakal di compare tapi nggak masuk kasusnya. Jadi kasusnya itu nanti bakal false dan nggak bakal di swap ya. Jadi ini harusnya udah selesai ya, coba sampai pas 4 doang. Nanti lebih jelasnya bakal ada di tracingannya ya. Dan kita langsung masuk ke codingannya. Jadi ini codingannya seperti biasa, ada library, kemudian integer main, kemudian di sini kita ngedeklarasiin variable n sebagai elemen, ada berapa elemen yang ada di array. Kemudian di sini ada array-nya yang memiliki 6 elemen berupa dari yang data ini ya, yang dari ini yang sudah ada 494 25 8 19. Kemudian sini ada variable store, variable max. Kemudian sini ada perulangan yang ini untuk bagian dari pasnya. Kemudian sini ada variable max sama dengan i, jadi nilai maxnya itu bakal di inisialisasiin ke i, nilai ke i. Kemudian sini ada variable yang perulangan yang kedua. Yang ini tuh untuk kayak cek bagian dalam array-nya atau elemennya. Yang ini, yang bagian ini. Dan sini ada kasus atau kondisi. Kondisi yang ini jika nilai dari array indeks ke j itu lebih besar dari nilai array indeks ke max, maka kalau ini true, nilai maxnya sama dengan nilai j. Kemudian perulangan j-nya berakhir, lanjut ke sini. Ada kondisi lagi, jika nilai max itu tidak sama dengan nilai i dan kondisi ini true, dia bakal untuk bagian ini tuh dia fungsinya tuh buat nge-swap. Jadi ya yang store yaitu buat penyimpanan sementara sama dengan nilai dari array index ke max. Kemudian array index ke max itu nilainya bakal ke swap ke nilai dari array index ke i. Kemudian nilai array index ke i itu di swap dari nilai store ya. Dan sini perorangan yang ini untuk ngecetak ya. Ya udah codingannya mungkin gitu. Kita bakal
coba tracing. Oke ya, kita trace dulu di sini. I kurang dari n-1. Ini syarat-syaratnya kita tulis dulu ya. Plus kemudian ini J sama dengan I plus 1, J kurang dari N, J plus. Nah, oke, kita mulai tracingannya. Oke, jadi di sini kita mulai dari perulangan yang I ya. Di sini I dideklarasiin sama dengan 0 ya, I sama dengan 0. Kemudian ada syaratnya, apakah I di sini I yang ini 0 kurang dari n-1 ya. N-nya ini berapa? N-nya kita deklarasiin di awal sini 6 ya. 6 dikurang 1 itu 5. Apakah 0 kurang dari 5? Ya, jadi nilai true. Kemudian kalau ini true, dia bakal nge-increment atau nambah 1 ya. Nilai ya I sekarang 0 tambah 1 ya 1. Ya, ini kemudian nilai J-nya. J sama dengan I-nya berapa? I-nya itu 0 ya. Sini ya 0. 0 ditambah 1 ya 1. Kemudian J-nya, J kurang dari N, J-nya berapa? Kita dapat di sini 1 ya. 1 kurang dari N. N-nya berapa? Di sini kita dideklarasikan di awal itu N-nya 6 ya. Ya. Apakah 1 itu kurang dari 6? Ya. Bila true berarti J sekarang itu increment, jadi ditambah 1. 1 tambah 1 2 ya. J sekarang 2. Oke. Oh ya, ini kelupaan ya. Ada ini. Maaf. Ya, kan ini dari sini ya, dari perulangan I. Jadi ini nilai max sama dengan I, yang dimana I-nya ini 0 ya. 0 ya. Kemudian baru lanjut ke sini ya. Gak kelihatan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam perulangan yang ini, yang J itu ada kondisi ya. Apakah array ke J dimana kita dapat J-nya ini 1 itu lebih besar dari array indeks ke max. Maxnya berapa? Kita dapat di sini 0 ya. Oke. Dan kita cek berapa sih nilai dari array indeks ke 1. Di sini nilainya memiliki indeks ke 1 yaitu 9 ya. 9 lebih besar dari indeks ke 0. Di sini nilainya memiliki indeks ke 0 yaitu 4. Apakah 9 lebih besar dari 4? Ya, true ya. Masuk ke if. Kondisi if, kita lihat kalau kondisinya true, dia bakal ngapain? Dia bakal ini ya, nilai maxnya itu nilai max sama dengan J, yang dimana J-nya kita dapat di sini 1 ya. Oke, kita lanjut lagi perulangan J berikutnya. Cek J sama dengan di sini J yang sekarang itu 2 ya. 2. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Ya. J increment jadinya tambah 1, J sekarang 3. Dan kita masuk ke kondisi yang ini. Apakah array ke J di mana J di sini kita dapat 2 lebih besar dari array indeks ke max, di mana nilai maxnya yang sekarang itu 1 ya, bukan yang ini ya, karena ini yang sekarang jadi berubah jadi 1. Kita cek nilainya berapa sih. Nilai yang memiliki indeks kedua di sini yaitu terapin ya 2 ya, 2 yaitu 4 ya, 4. Apakah 4 lebih besar dari nilai yang memiliki indeks ke 1 berapa? 9. Apakah 4 lebih besar dari 9? Tidak ya. Maka tidak masuk ke if. Dan kita
Masuk ke perulangan berikutnya. J sama dengan 3. J yang sekarang tuh berapa sih? 3 ya, 3. Apakah 3 kurang dari 6? Iya. Kalau iya, apa J-nya increment ditambah 1, J sekarang 4. Oke, kita masuk ke kondisi. Apakah array ke J? J-nya berapa? Di sini kita dapat J sedang 3 ya. 3 lebih besar dari array max-nya berapa? Di sini 1 ya. Kita cek. Nilai yang memiliki indeks ketiga berapa? 25. Apakah 25 lebih besar dari nilai yang memiliki indeks ke-1? 9. Ya. Ya, masuk ke if. Dan kalau kondisinya true, dia ngapain? Nilai max yang sekarang itu jadi sini kondisinya yaitu max sama dengan J. Nilai max sama dengan J, di mana J nya ini 3 ya, 3. Kemudian kita lanjut lagi perulangan berikutnya. J sama dengan 4. Apakah 4 itu lebih kecil dari 6? Ya. J increment jadi tambah 1, pas tambah 1 5. Dan masuk ke kondisi. Apakah array dari J, di sini J ya, J di sini kita dapat J nya 4, itu lebih besar dari array indeks ke max. Di sini maxnya itu berubah ya, nilai max yang sekarang itu 3. Yang kita cek nilai yang memiliki indeks tersebut. Di sini nilai yang memiliki indeks keempat yaitu 8. Apakah 8 itu lebih besar dari indeks ketiga 25 ya? Tidak ya. 8 lebih besar dari 5? Tidak. Jadinya tidak masuk ke if karena false. Dan kita cek perulangan berikutnya. J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Ya, J increment jadinya tambah 1. 5 tambah 1 itu 6. Apakah array dari indeks ke J, J nya ini kita dapat 5, lebih besar dari array indeks ke max? Di sini maxnya masih 3. Dan kita lihat, kita cek ya. Di sini nilai yang memiliki indeks kelima itu 19. 19 lebih besar dari indeks ketiga yaitu 25. Tidak ya. 19 lebih besar dari 25 itu false. Maka tidak masuk ke if. Dan kita ke perulangan berikutnya. Di sini J sekarang itu 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak ya, false. Artinya perulangannya berhenti untuk yang J ya. Dan kita cek di sini ada kondisi. Jadi kan ini udah nih berakhir nih. Kemudian lanjut ke sini ya. Kita tulis di mana ya? Di sini ya. Apakah di sini if maxnya berapa? Kita dapat di sini max yang sekarang itu 3 ya. Apakah 3 itu tidak sama dengan I? I-nya berapa? I-nya 0 ya. 0 ya, bernilai true. Masuk ke if. Kemudian kalau bernilai true dia ngapain? Dia bakal masuk ke proses swap ya. Dia bakal di swap. Kemudian di sini store sama dengan array dari indeks ke max. Maxnya berapa? Kita cek di sini 3. Kemudian nilai yang memiliki indeks ketiga itu berapa? 25. 25 store sama dengan 25. Kemudian di sini array indeks ke max, di mana max ini kita dapat 3. Itu bakal di swap jadi nilai yang memiliki indeks ke I. Di sini I-nya berapa? I-nya 0 ya. 0. Dan nilai yang memiliki indeks ke 0 itu berapa? 4 ya. 4. Kemudian array ke I, di mana I-nya di sini sama dengan 0. Itu jadi di swap ke nilai berapa? 25 ya. Nah, kemudian di sini kita buat baru
Ini indeksnya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah pas pertama atau setelah di swap. Jadi ini 0, indeks yang ke 0 itu jadi 25, dan sisanya masih sama. 1 itu 9, 4. Kemudian yang ketiga jadi berubah ya, ini jadi 4. 0, 1, 2, 3. Nah, yang 3 ini kan jadi 4 nih. Jadi 4. Dan indeks keempat sama 5 nya itu 8, 19. 8, 19 ya. Ini pas 1. Kemudian kita lanjut lagi ke perulangan yang I ya. I. Yang sekarang itu berapa? Yang sekarang itu 1 ya. Apakah I kurang dari n-1? Di sini I-nya 1 ya. 1 kurang dari n-1, di sini n-nya 6. Nah, berkurang 1 itu 5. Ya, kalau ya berarti dia increment tambah 1. Jadi sekarang itu jadi kan I-nya 1 tambah 1, 2. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu max, nilai max, yaitu nilai max sama dengan nilai max sama dengan I. Ini I-nya berapa? Ya, I-nya sama dengan 1 ya. Nah, max sama dengan I. Kemudian kita lanjut ke perulangan yang J ya. Baris berikutnya itu perulangan J. J sama dengan, di sini J sama dengan I plus 1. I-nya berapa? I-nya sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. Apakah J-nya berapa? Sini J-nya 2. Kurang dari N. N-nya berapa? N-nya itu di awal kita deklarasikan 6 ya. Kemudian J increment. J sekarang jadi 2 ditambah 1, 3 ya. Jadi kita masuk ke kondisi yang ini ya, yang dalam perulangan J-nya. Apakah array ke J-nya berapa? Di sini kita dapat 2 lebih besar dari array indeks ke max. Max-nya berapa? Ini nggak ada. Belum view ini ya. Berarti kita kok dia belum ada sih. Yaudah. Kan abis perulangan I dia bakal ini ya, nilai max sekarang itu sama dengan I ya. Nilai max sama dengan I, dimana I nya ini 1 ya. Oke. Dan nah, max itu berapa? Max ini 1 ya. Dan kita cek nilai yang memiliki indeks kedua yang baru ya, yang pas pertama yang udah di swap. Ada yang baru itu di sini 2. Nilai yang memiliki indeks kedua itu 4 ya. 4 lebih besar dari indeks ke 1. Di sini nilai yang memiliki indeks 9. Tidak ya. Tidak. Berarti false, tidak masuk ke if. Kemudian kita cek perulangan berikutnya, yaitu dia yang sekarang itu berapa? Yang sekarang itu 3. Apakah 3 itu lebih kecil dari 6? Ya, J increment, J sekarang 4. Dan kita masuk kondisi lagi. Apakah array ke J, di mana J-nya ini 3, itu lebih besar dari array indeks ke max? Maxnya berapa? Sini maxnya 1. Dan kita cek nilai yang memiliki indeks ketiga itu berapa? Di sini 4, lebih besar dari nilai yang memiliki indeks ke 1, yaitu 9. Apakah 4 lebih dari 9? Tidak ya. Tidak masuk ke if, jadi false. Kita lanjut ke perulangan berikutnya. Di sini J sekarang itu berapa? J sekarang itu 4. Apakah 4 itu lebih kecil dari 6? Ya.
J increment tambah 1, 4 tambah 1 5, jadi J sekarang itu 5. Ini kita masuk ke kondisi apakah array ke J, dimana J nya ini kita dapat 4 besar dari array. Indeks ke max berapa? Di sini max masih 1. Ya, masih 1. Dan kita cek di sini lah yang memiliki indeks ke 4 yaitu 8. 8 lebih besar dari indeks ke 1. Di sini indeks 1 itu 9. Apakah 8 lebih besar dari 9? Tidak ya. Nah, false, jadi dia nggak masuk ke if. Dia masuk ke kondisi if ya. Dan kita cek perulangan berikutnya. Di sini jalan sekarang itu berapa? Jalan sekarang itu 5 ya. 5. Dan apakah J kurang dari N? J nya ini 5, N itu 6. Ya, Y increment ditambah 1, J sekarang jadi 5 tambah 1 yaitu 6. Masuk kondisi apakah array ke J, dimana J nya ini 5 lebih besar dari indeks ke max. Maxnya berapa? Maxnya masih 1. Ini kita cek. Di sinilah yang memiliki indeks ke-5 yaitu 19. 19 lebih besar dari nilai yang memiliki indeks 1 yaitu 9 ya. Apakah ya? Ya, bila true ya, 19 lebih dari 9 masuk ke kondisi if. Kemudian kalau dia benar true, dia ngapain? Nilai maxnya sama dengan J. Nilai max sama dengan J. J nya berapa? Di sini J nya 5 ya. 5. Kemudian kita lanjut perulangan berikutnya. J sama dengan yang sekarang itu berapa? J sekarang itu 6. Kemudian kita cek syaratnya, apakah 6 itu lebih kecil dari 6? Tidak ya, dia false. Maka perulangan J nya selesai. Kita lanjut berikutnya ke line 15. Ada kondisi apakah max, sini max tidak sama dengan I, max itu berapa? Di sini max sekarang itu 5. 5 tidak sama dengan I nya berapa? I nya 1 ya. I nya 1. Ya, bila true. Ya, masuk ke if. Kemudian kalau bila true dia ngapain? Dia bakal nge-swap ya, seperti ini. Kita ketik store sama dengan array ke max. Maxnya berapa? Di sini maxnya 5 ya. 5. Ini kita cek nilainya memiliki indeks ke 5 itu berapa? Di sini 19. Ini kita 19. Lanjut. Di sini array max sama dengan array I. Array indeks ke max, maxnya berapa? Di sini maxnya 5. Sama dengan array indeks ke I. I nya berapa? Di sini I nya 1 ya. 1. Dan kita cek nilai yang memiliki indeks ke 1 itu berapa? 9 ya. Jadi 9. Jadi array indeks ke 5 itu bakal di-swap jadi 9. Kemudian array ke I ya. Ke I di sini nya I sama dengan I, di sini I nya sama dengan 1. Jadi array indeks ke 1 itu bakal di-swap jadi nilai ke store. Nilai store berapa? Nilai store itu 19 ya. Dan ini adalah array yang udah di-swap, yang baru, yang sekarang maksudnya. Itu di sini indeks ke 0 5. Kemudian di sini jadi berubah 19 ya. Indeks ke 1 terus 0 1 2 3 4 5 ini indeksnya. Indeks ke 1 di sini jadi 19. Indeks ke 2 tetap yaitu 4. Indeks ketiga itu masih 4. Indeks keempat itu 8. Dan indeks kelima jadi berubah ya, jadi 9. Iya, yang ini. Oke, ini kita rapiin. Kejauhan. Nah, ini adalah pas 2.
Dan kita lanjut ke perulangan I berikutnya. Nih I sama dengan yang sekarang itu berapa? 2 ya. Sini sekarang itu 2. Apakah I yaitu I nya di sini 2 kurang dari n-1, n ini 6 kurang 1 yaitu 5. Ya, I sekarang itu increment jadi 2 tambah 1 3 ya. Dan kita masuk ke line berikutnya. Di sini nilai max ya, max sama dengan I. Terus di sini nilai max sama dengan I nya berapa? Di sini I nya itu 2 ya. Kemudian masuk ke perulangan J. J sama dengan I plus 1 ya kan? Sini J sama dengan I plus 1, dimana I nya ini kita dapat 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian apakah J kurang dari N? Di sini J nya 3 kurang dari N, dimana di awal N itu 6 ya. N sama dengan 6 ya, true. Jadi J increment J sekarang itu 3 tambah 1 4. Kemudian masuk ke kondisi apakah array ke J dimana J nya ini 3 itu lebih besar dari array index max. Maxnya berapa? Maxnya di sini 2. Dan kita cek nilai yang memiliki indeks ketiga dari array yang sekarang yaitu pas 2 4 ya. Apakah 4 itu lebih besar dari nilai yang memiliki indeks kedua yaitu 4? Tidak ya, nilai false. Tidak masuk ke if. Biar kita cek perulangan berikutnya. J sama dengan J yang sekarang itu 4. Apakah J kurang dari N, dimana J nya di sini J nya ini 4. Apakah 4 kurang dari N, dimana N ini 6 ya. J increment jadi tambah 1, 4 tambah 1 yaitu 5. Apakah array di masa kondisi, apakah array ke J dimana J nya ini 4 itu lebih besar dari array index ke max, dimana ini max yang ini yaitu 2. Dan kita cek nilai yang memiliki indeks keempat itu berapa, yaitu 8. Kemudian ini array indeks kedua itu berapa nilainya? 4 ya. Apakah 8 lebih besar dari 4? Ya. Masuk ke if. Kemudian kalau kondisinya true dia bakal ngapain? Nilai max sama dengan J. Jadinya nilai max sama dengan J, dimana nilai J nya ini 4 ya. Kita lanjut ke perulangan berikutnya. Apakah J sama dengan 5 J sama dengan J yang sekarang itu 5. Apakah J kurang dari N, dimana N ini 6 ya. Kemudian increment ditambah 1, 5 tambah 1 itu 5 di 6 5 tambah 1 itu 6. Apakah array indeks ke J dimana J nya ini 5 ya, nih J sama dengan 5 lebih besar dari array indeks ke max, yang dimana maxnya ini kita dapat yang sekarang itu 4 ya. Dan kita cek dia memiliki indeks kelima yaitu 9 lebih besar dari indeks keempat ya, array dari indeks keempat yaitu 8 ya. Masuk ke if boolean true. Kalau boolean true dia ngapain? Nilai max sama dengan J. Nilai max sama dengan J, yang dimana J nya ini sama dengan 5. Kita lanjut ke perulangan berikutnya. J yang sekarang itu berapa? J sekarang itu 6 ya. Apakah 6 itu kurang dari 6? Tidak ya. Perulangan J nya berakhir. Kita lanjut ke kondisi berikutnya. Di sini yang dimana if sama if tidak
tidak sama dengan I. Kita tulis, ketik apakah max yang dimana maxnya ini 5 itu tidak sama dengan I yang dimana I nya ini 2 ya. Ya, nilai true. Masuk ke if, dan kalau masuk ke if dia ngapain? Kalau betina true dia bakal masuk ke proses swap ya. Dan kita ketik di sini store sama dengan array index ke max. Maxnya berapa? Maxnya ini 5 ya, 5. Jadi kita cek nilai yang memiliki indeks kelima itu berapa, 9 di sini ya. Store sama dengan 9. Dari sini lanjut array index ke max sama dengan array index ke i, array max sama dengan array index ke i. Dan cek maxnya itu berapa, 5 ya, ini 5. Jadi ini nilai dari indeks kelima itu bakal di swap ke nilai berapa. Kita cek di sini array ke i nya berapa ya, i nya itu 2. Nilai yang memiliki indeks kedua itu berapa, 4. Jadi nilai dari indeks kelima itu bakal di swap jadi nilai 4. Kemudian array ke i yaitu i nya sini 2 sama dengan store yang dimana nilai store itu di sini 9 ya. Jadi nilai dari indeks kedua itu bakal disuap jadi nilai 9. Kemudian sini kita buat array yang sekarang. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin di sini nilai indeks kernel itu 25. Kemudian nilai indeks 1 itu masih 19. Dan di sini indeks kedua jadi ke swap ya, jadi 9. Kemudian untuk indeks ketiga sama keempat masih 48. Kemudian di sini indeks kelima di swap jadi 4. Kita rapiin ya udah ya. Ini pas 3. Lanjut ke perulangan i berikutnya. I sama dengan i yang sekarang itu berapa? 3. Apakah 3 itu lebih kecil dari n-1? N nya itu 6, 6 per 1, 5. Ya, di increment di sekarang itu ini kita kasih enter ya. Di sekarang itu 4 ya, karena 3 tambah 1 4. Kemudian masuk ke ini ya, masuk ke line berikutnya ya, dimana max sama dengan i. Nilai max sama dengan i dimana i nya itu 3. Kemudian kita lanjut ke perulangan j nya. J sama dengan i plus 1 dimana i nya ini 3. 3 tambah 1 itu 4 ya. Jadi 3 tambah 1 4. Apakah 4 itu lebih kecil dari n ini 6? Ya, j sekarang increment jadi 4 tambah 1 5. Kemudian masuk ke kondisi apakah array ke j itu yaitu 4 lebih besar dari indeks ke max. Sini max 3. Ini kita cek sini array yang sekarang nilai memiliki indeks ke 4 yaitu 8 lebih besar dari indeks ketiga. Sini 4 ya, bila true berarti masuk ke if. Kemudian kalau masuk ke if, kalau true dan ngapain, nilai max sama dengan j ya. Nilai max sama dengan j dimana j nya ini 4. Kemudian kita lanjut ke perulangan j berikutnya. J sama dengan j yang sekarang itu berapa? J yang sekarang itu 5. Apakah 5 itu lebih kecil dari n dimana n ini 6? Ya, j increment ditambah 5 tambah 1 jadinya j sekarang itu 6. Dan kita masuk ke kondisi dimana apakah
apakah array ke J yang dimana J nya ini 5 ya, ini 5 itu lebih besar dari array index ke max yang dimana max yang sekarang itu 4 ya. Dan kita cek di sini nilai yang memiliki indeks kelima yaitu 4 lebih besar dari indeks keempat dimana nilai indeks 4 itu 8. Tidak ya. Apakah 4 itu lebih besar? Tidak. Kalau false tidak masuk ke if. Dan kita cek ulang berikutnya J sama dengan 6. J sekarang itu 6 ya. Ya. Apakah 6 itu kurang dari 6? Tidak, benar false. Jadinya perulangan J selesai. Kita lanjut ke line berikutnya di mana ada kondisi apakah apakah max di mana maxnya ini yang sekarang itu 4 tidak sama dengan i yang dimana i nya ini 3 ya. True masuk ke if, dia masuk ke if, dia bakal nge-store array ke max ya array ke max, array index ke max yang dimana max ini kita dapat 4. Dia bakal nge-store, nah nilai yang memiliki indeks keempat berapa? 8. Jadi dia nge-store 8, kemudian array ke indeks ke max ini dimana maxnya ini 4. Jadi nilai dari indeks keempat itu bakal di swap jadi nilai array indeks ke 1 indeks ke i dimana i nya ini 3. Jadi nilai array dari indeks keempat nih bakal di swap jadi nilai yang memiliki indeks ketiga 4 ya. Jadi array indeks keempat bakal ke swap jadi 4, kemudian array indeks ke i i itu sama dengan sini kita masuk dulu i nya berapa, sini nya 3 maka store ya. Jadi nilai dari indeks ketiga itu nilainya swap sama nilai store dan dimana nilai store ini 8. Dan kita buat array yang sekarang itu 25 19 masih sama ya ini 9. Nah indeks ketiganya jadi ini kita tulis dulu 0 1 2 3 berubah jadi di sini 8 ya. 8 kemudian yang indeks keempat dia jadi ini ya 4 kemudian indeks kelimanya tetap ya 4. Sini indeks kelimanya 4. Ini adalah pas 4 dan cek pulangan i berikutnya. I sebenarnya yang sekarang itu 4. Apakah 4 itu lebih kecil dari n-1 dimana n itu 6 6,15 ya. Di sekarang itu increment ditambah 1 4 tambah 1 5. Ini lanjut ke line berikutnya dimana nilai max sama dengan i dimana i nya ini 4. Dan lanjut ke perulangan j sama dengan i plus 1, di sini i nya 4 tambah 1 itu 5. Apakah j dimana j nya ini 5 itu kurang dari n itu 6 ya. Ya jadinya j increment tambah 1 5 tambah 1 itu 6. Dan masuk ke kondisi apakah array ini indeks ke j dimana j nya ini 5 ya 5 itu lebih besar dari array indeks ke max dimana max ini 4 ya. Kemudian kita cek di sini nilainya memiliki indeks kelima itu 4. Apakah 4 itu lebih besar dari 4 array indeks keempat yaitu 4? Tidak ya, tidak masuk ke if. Dan kita lanjut ke perulangan berikutnya dimana j yang sekarang itu 6. Apakah 6 kurang dari 6?
Tidak ya. Di perulangan J berakhir kita masuk ke kondisi berikutnya. Nah, dimana apakah nilai max tidak sama dengan I. Tulis apakah maxnya berapa. Di sini maxnya 4 tidak sama dengan I, dimana di sini 4 ya. Ini false ya, jadi tidak masuk ke if. Dan kita lanjut ke perulangan I berikutnya. I sama dengan yang sekarang itu berapa? Yang sekarang itu 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak ya. Ya, jadi udah perulangan I-nya selesai. Kita lanjut ke line berikutnya yang dimana buat ngecetak ya. Ini untuk ngecetaknya di sini deh. I sama dengan 0. Terus I kurang terus dulu deh di sini. I kurang dari N, I plus. Apakah I dimana I nya 0 ya? 0 kurang dari N, dimana N nya ini 6 ya. Sekarang itu di increment tambah 1, 0 sama 1 itu 1 ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, dan selanjutnya itu ngecetak ya. Cetak sini ngecetak array %d, dimana persen D di address ke array index ke I, array index ke I, dimana I nya ini 0, I sama dengan 0. Dan kita cek nilai yang memiliki indeks ke 0 itu berapa. Array yang sekarang ya, itu 25. 5 ini cetak 25. Kita lanjut ke ulangan berikutnya, yaitu I yang sekarang itu sama dengan 1. Apakah I nya itu I kurang dari N, sini I nya 1 kurang dari N, dimana N ini 6 ya. I sekarang increment jadi tambah 1 tambah 1 2. Kemudian ngecetak array index ke I, dimana I nya ini ditambahin dulu 25. Array index ke I, dimana I nya ini 1. Kemudian kita cek di sini nilai yang memiliki indeks ke 1 yaitu 19. Di 16. Kita lanjut peluang berikutnya, I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya, I increment tambah 1, 2 tambah 1 3. Jadi sekarang 3. Cetak, ini typo. Cetak, kita lanjutin 25 19 array index ke I, dimana I nya ini 2. Ini kita cek di sini nilai yang bikin indeks itu 9. Kemudian sini I sama dengan, kita lanjut perulangan berikutnya. I sekarang itu 3. Apakah I kurang dari N? I nya 3, N nya 6 ya. I increment tambah 1, 3 tambah 1 4. I sekarang 4. Cetak, kita lanjutin 25 19 9 array index ke I, dimana I nya ini 3. Kita cek di sini nilai yang bikin indeks ketiga yaitu 8. Oke, sudah. Kita lanjut perulangan berikutnya. I yang sekarang itu 4 ya. Apakah 4 itu lebih kecil dari N? N yang 6 ya. Jadi ya increment tambah 1, 4 tambah 1 5. Kita lanjut cetak, kita lanjutin 25 16 9 8 array index ke I, dimana I nya ini 4. Dan yang bikin indeks keempat itu 4. Kita lanjut ke peluang berikutnya, I sama dengan 5. Ini sekarang itu 5 ya. Apakah 5 kurang dari N? N itu 6 ya. I increment tambah 1, 5 tambah 1 itu 6. Cetak, kita lanjutin 25 19 9 8 4 array index ke I. Sini I nya itu 5 ya. Kita cek sini yang indeks kelima itu 4. Kita lanjut peluang berikutnya, I sama dengan I yang sekarang itu 6 ya. Apakah 6 itu kurang dari 6? Tidak ya.
ya perulangannya berakhir. Kemudian setelah perulangan udah gak ada apa-apa lagi, jadinya program selesai ya. Ini adalah hasil akhirnya. Kita cek ya di codingannya. 2519 ini gini aja nih ya, 25 19 dan 844 ya. Jadi ini adalah hasil sama ya. Dan kita cek sama ini, kita review yang sebelumnya kita udah review. Yang dimana ini ya, di sini dia sampai pas keempat ya, di sini juga sampai pas keempat. Yang mana nih, ini ya sampai pas keempat juga dia, jadi sama ya sama yang udah kita review. Jadi mungkin begitu ya proses dari coding tracing dari selection sort dengan tipe descending, dari yang dimana nge-sortir itu dari terbesar hingga terkecil. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.